Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Safirullah Rasita dengan NIM G00241128 dari kelompok P3. Jadi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.2 mengenai kardiovaskuler. Nah, jadi untuk yang laporan pertama itu ada traktus respiratorius superior. Nah, jadi nanti traktus respiratorius superior itu ada 3 bagian, ada nasus, ada faring, juga ada laring. Nah, untuk nasus ini yang pertama ada nasus externus atau di bagian luarnya. Nanti nasus itu dia bakalan disusun oleh 3 osteum atau tulang. Yang pertama ada osteum nasal, terus ada os maxillare, lalu ada os frontal. Nah, selain dari tulang, nasus itu juga disusun oleh cartilago. Nah, ini cartilagonya itu yang pertama ada cartilaginous nasi lateralis, terus ada cartilaginous alaris minores, sama ada yang alaris mayores. Yang alaris mayores ini nanti bakalan ke bawah ini. Nanti bakal ada crus lateral dan ada crus medial. Terus kemudian ada cartilago septum nasi. Nah, terus ini di bagian luarnya itu tampaknya kayak gini. Yang bagian sini tuh namanya apex nasi. Dia ada yang namanya kubah tulang di sebelah sini. Dia tuh nggak bisa digerakkan karena isinya cuma tulang aja. Kemudian ada kubah cartilago di area bagian bawahnya, itu isinya cartilago semua yang kayak tadi. Jadi dia bisa digerakkan gitu. Lalu yang terakhir ada lobulus hidung atau lubang hidung. Nah, lanjut. Jadi nanti di nasal ada yang namanya kafum nasi. Dia merupakan bagian paling ujung dari saluran pernafasan yang berhubungan dengan bagian luar melalui lubang-lubang hidung bagian depan atau yang namanya nares. Di sini ini namanya nares. Lalu juga berhubungan dengan nasofaring melalui lubang hidung bagian belakang atau coana. Yang ini, dua ini. Nah, nanti di kafum nasi itu bakal ada 3 regio. Yang pertama ada respiratory regio, terus ada olfactory regio, dan ada vestibulum nasi. Nah, kalau respiratory regio dia ada di area sini. Dia ini berfungsi sebagai untuk melembabkan, menghangatkan, dan juga menyaring udara yang akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan dilapisi oleh epitel respiratorius dan sel-sel mukus. Kemudian kalau olfactory regio dia ada di bagian sini, bagian apex di sepertiga atas. Kalau yang respiratory regio itu yang 2/3. Kalau habis itu dia disusun oleh sel olfaktori untuk mendeteksi bau-bauan. Nah, kalau vestibulum nasi dia di area bagian depan sini. Dia ditutupi oleh epitel squamous kompleks yang mengandung rambut-rambut kasar atau fibriaceae yang fungsinya itu untuk menyaring partikel yang terhirup. Lanjut, ada masih di kafum nasi itu ada septum nasi. Dia ini pada bagian anterior terbentuk oleh cartilago septinasi, memiliki prosesus posterior panjang terdiri atas lamina perpendicularis, os ethmoidal, dan vomer. Nah, dia cartilago septinasi. Terus nanti dia di superiornya itu akan ada os nasal, di inferior ada spina nasalis, di posterior superior ada lamina perpendicularis, os ethmoidal, terus ada di posterior inferior ada vomer dan crista nasalis os maxilla. Kemudian ini di dinding lateralnya dia memiliki 3 tulang yang menonjol ke arah medial dan melengkung ke arah bawah. Itu ada concha nasalis inferior, media, dan superior. Yang ini yang bentuknya, nah ini namanya concha nasalis. Kemudian concha ini akan membentuk 4 saluran. Nah, 3 dari saluran ini disebutnya dengan meatus. Ada meatus superior, media, inferior, dan yang keempat ada reses sphenoethmoid. Kalau reses sphenoethmoid ini di sini, resesus itu nanti yang di bawahnya si meatus ini namanya reses. Yang di bawahnya concha itu namanya meatus. Nih. Yang ini superior, ini media, ini inferior. Oke, lanjut. Ada sinus paranasalis, dan dia ini merupakan perluasan rongga hidung yang isinya udara. Ya ini salah tulis. Kalau sinus paranasalis dia nanti ada 4, ada sinus frontalis, terus ada sinus sphenoid yang di dalam, terus habis itu ada sinus maxillaris, sama ada sinus ethmoidal gitu. Ini yang sinus sphenoidalis, yang ini yang ethmoidalis
gitu. Kemudian ini untuk inervasi dan vaskularisasinya. Jadi untuk arteri dihitung itu dia merupakan cabang dari arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Terus di di rongga hidung ini ada yang namanya Kieselbach ya, itu nanti dia tempat yang paling sering ini locus Kieselbach, tempat yang paling sering terjadinya mimisan gitu. Lanjut, ini ada inervasinya. Dia ada nervus olfactorius yang ada di bagian regio olfaktori tadi. Terus ada nervus ethmoidal anterior. Lalu yang untuk venanya dia sama sih, ada vena ethmoidal anterior, terus ada yang sphenopalatina, sama ada vena nasopalatina, terus ada vena palatina major sama labialis superior gitu. Lanjut, oke, kita masuk ke faring. Faring ini nanti dibagi jadi 3, ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Kalau faring, nasofaring dia berhubungan dengan kavitas nasi melalui koana dan telinga tengah dengan tuba auditiva melalui opte sebagai pintu masuknya. Ini nasofaring di sini. Nah, dia nasofaring dia itu setinggi VC1 sampai dengan VC2. Kalau orofaring dia VC2 sampai 3. Kalau ya nih 23. Kalau laryngofaring itu 3 sampai 5. Nah, terus ini ada kalau orofaring dia merupakan peralihan antara atas dan bawah faring. Nah, terus ada yang perlu digarisbawahi itu ada yang namanya vallecula epiglottica, dia di sini. Nah, dia itu sebagai tempat untuk penampungan benda-benda tumpul. Beda kalau yang di laryngofaring. Laryngofaring itu ada fossa viriformis, di mana dia khususnya untuk menampung benda-benda tajam gitu. Kemudian ada aditus laryngis yang pintu masuk menuju laring. Nah, untuk inervasi laring itu ada nervus glossopharyngeus dan nervus valgus. Ini vaskularisasinya, arterinya utamanya dari arteri faringea, terus venanya itu juga dari faringea juga, sama ada vena jugularis interna menuju vena jugularis interna. Nah, ini untuk laring. Jadi laring ini merupakan segmen tulang rawan dari saluran pernafasan yang letaknya di anterior leher. Dia tingginya itu VC3 sampai VC6. Nah, laring itu nanti disusun dari beberapa tulang rawan, ada cartilago tiroid yang ini, terus ada cartilago cricoid, epiglottis di atas ini, terus ada cartilago corniculata, cuneiform, terus ada cartilago triticea. Nah, kemudian ada bangunan penting juga di dalamnya, ada plica vestibularis yang namanya. Plica vestibularis itu dia disebut juga kayak epitaksora palsu. Terus di antara plica vestibularis ruangannya itu namanya rima vestibuli. Nah, kalau plica vocalis itu dia untuk fungsinya sebagai mengontrol suara. Lalu nanti ruangan di antara plica vocalis itu namanya rima glotidis. Terus ada ventriculus laryngis juga. Nah, ini muskulusnya. Laring itu dia nanti ada muskulusnya ya. Ada cricoarytenoideus posterior dan sebagainya. Terus venanya ada laryngeal, khususnya vena laryngeal ya, superior inferior. Arterinya juga dari cabang tiroidea superior inferior. Inervasinya dari nervus laryngeal superior dan recurrens. Oke, lanjut. Ini kita sekarang bahas anatomi dari jantung atau cor. Nah, jadi jantung itu dia letaknya pada cavitas thoracis di mediastinum medius. Lalu nanti di jantung itu dia bakal ikat oleh beberapa ligamen. Ada ligamen sternoperikardiaka, dia akan melekatkan si jantung dengan corpus sterni. Kemudian ada ligamen sivoverdiaka, dia melekatkan dengan processus sivodeus. Terus ada ligamen vertebroperikardiaka, dia melekatkan dengan vertebrae. Lalu ada perikardiofrenica yang melekat pada diafragma. Kemudian batas-batasnya kalau untuk jantung dia ada kanan atas di sini, dia itu di SIC2 linea parasternalis dextra. Lalu di bagian kiri di sini ya, parasternalis dextra. Kemudian di kiri atas itu juga sama SIC2 di linea parasternalis sinistra. Kemudian di kanan bawah dia di SIC4 linea parasternalis dextra. Kemudian yang di kiri bawah itu ada SIC5 linea midclavicularis sinistra. Nah,
Kemudian jantung itu dia punya yang namanya rangka, ya fungsinya ini untuk mempertahankan bentuknya dia, namanya skeleton cordis. Skeleton cordis ini nanti ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada annulus fibrosus, dia itu nanti terdiri dari 4 cincin fibrosa. Ya, ini di sini sama di sini. Kemudian untuk trigonum fibrosum itu ada 2, nanti ada trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistrum. Kemudian ada pars membranacea. Gitu. Kemudian lanjut, jantung itu nanti punya 4 ruangan. Ada atrium dexter, atrium sinister, ventricular dexter, sama ventricular sinister. Ini kita bahas dulu untuk yang atrium dexter yang di bagian sini. Nah, jadi kalau atrium dexter dia punya bagian halus dan bagian kasarnya. Kalau di bagian halus itu namanya ada sinus venarum cavarum. Kemudian di bagian kasar itu nanti dia disusun oleh musculus pectinati. Nah, terus di atrium dexter ini nanti ada ostium gitu ya, atau pintu masuk itu ada yang pertama ada anteroventricular dextra yang menghubungkan antara atrium dan ventricle dextra. Kemudian ada ostium sinus coronarius. Lalu ada ostium vena cava inferior yang nanti nyambungnya sama vena cava nih di sini. Nah, kemudian atrium dexter ini punya yang namanya fossa ovalis. Di mana fossa ovalis ini kalau pada bayi itu dia kalau pada orang yang sudah dewasa itu merupakan obliterasi foramen ovale pada bayi gitu kan, pada janin. Gitu. Kalau di janin namanya foramen ovale. Kemudian kalau ini lanjut ke ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter dia disusunnya yang ini yang bawah itu disusun oleh trabecula carneae yang isinya ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis yang nanti itu di dalamnya ada bundle of His sama ada rigi-rigi biasa. Jadi ini kalau yang musculus papillarisnya biasa, terus ada trabecula septomarginalis yang ini gitu. Nah, kemudian ada rigi. Lalu dia itu nanti ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan antara ventricle dengan truncus pulmonalis gitu ya. Lanjut di atrium sinister yang ini. Nah, dia itu juga sama tadi, ada sinus venarum cavarum. Kemudian ada ostium anterioventricular sinistrum yang menghubungkan antara atrium dan ventricle sinister. Kemudian sama ini tembus gitu ya, fossa ovalis itu dia kayak semacam lubang yang dari atrium sinister sama dexter gitu, antara atrium sinister sama dexter gitu. Makanya di atrium sinister ini juga ada fossa ovalis. Terus ada valvular foraminis ovale. Ini valvular foraminis oval. Kemudian dia ini muaranya nanti akan ke vena pulmonalis dextra. Terus ada vena pulmonalis sinistra superior sama ada vena pulmonalis sinistra inferior. Gitu. Kemudian ini ventriculus sinister, dia akan membentuk yang namanya apex cordis ini di pucuknya sini. Dia terus muskulusnya dia juga tebal banget. Terus dia akan ostiumnya itu ada ostium aorta sama disusun oleh musculus papillaris sama kayak yang tadi. Terus di jantung itu dia punya katup. Nah, katupnya itu ada 4. Ada katup anterioventricularis sama 2 katup semilunaris. Nah, kalau 2 katup anterioventricularis itu ada valva tricuspidalis sama valva mitralis. Kalau valva yang semilunaris itu ada valva pulmonalis sama valva aorticus. Nah, ini bisa dilihat yang ini yang bagian posterior yang sebelah sini. Jadi yang ini merupakan si valva anterioventricularis dextra atau yang disebut juga dengan tricuspidalis. Kalau yang sebelah sini itu disebut juga dengan mitral atau anterioventricularis sinistra. Bagian ini itu dia merupakan valva aorta dan yang ini itu merupakan valva trunci pulmonalis. Nah, dari katup-katup ini nanti bisa didengar bisa diidentifikasi sistolik dan diastoliknya. Kalau sistolik itu ketika ventrikelnya berkontraksi dan katup anterioventricularisnya itu menutup. Kalau diastolik itu terjadi ketika ventrikelnya relaksasi sehingga katup seminulunarnya itu menutup itu. Dari situ juga bakal terdengar yang namanya bunyi jantung. Nah, lanjut untuk neurovaskularisasi dari jantung. Jadi jantung itu mendapat vaskularisasi dari untuk arterinya itu dari cabang aorta.
aorta itu nanti akan bercabang jadi arteri koronaria dextra dan sinistra. Nah, yang ini ya, yang ini dan yang ini dextra, ini sinistra. Kemudian dextra ini nanti akan cabang lagi jadi ada ramus nodus SA, kemudian ramus marginalis dextra, kemudian ramus interventricularis posterior. Kalau sinistra nanti jadi ramus circumflexus yang bercabang lagi jadi rami lateralis. Kemudian ada ramus interventricularis anterior menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, untuk neurovaskularisasinya, mayoritas pada sinus coronarius itu mengalir di alur anterioventricular posterior kiri. Kemudian ini venanya, venanya ya. Kemudian ada vena cordis minimae ke atrium dexter. Kalau inervasinya ada autonom sama sensorik. Kalau autonom itu utamanya dengan plexus cardiacus. Terus sensoriknya oleh serabut afferent. Nah, kemudian jantung ini kan ada sistem konduksinya. Yang pertama ada SA node, dia letaknya di sini. Nah, terus SA node ini dia merupakan pacemaker atau alat pacu jantung utama. Dia letaknya di persimpangan VCS dan atrium dexter. Kemudian ada AV node yang di sini dia itu segitiga, dibentuknya oleh segitiga Koch triangle oleh katup tricuspidalis. Lalu yang terakhir ada bundle of His yang di membrana septum interventricularis. Nanti dia ada crus sinistrum sama crus dextrum gitu. Nah, oke, lanjut untuk yang bagian superior, infrarespiratoris inferior. Nah, untuk yang inferior itu yang pertama kita mau bahas tentang trakea dulu. Jadi trakea itu secara skeletopis dia letaknya di VC6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, terus di trakea ini bakal disusun sama beberapa penyusunnya. Yang pertama ada cartilaginous trakea atau cartilagotrakea. Lalu diantaranya nanti ada ligamentum annularia. Kemudian ada muskulus tambahan yang namanya musculus trachealis. Nah, kemudian di trakea juga ini nantinya akan ada bangunan khususnya, itu ada si bifurcatio-trakea, di mana nanti ada penonjolan diantaranya yang dinamakan dengan karina, di mana di karina itu dia itu sensitif, bukan sensitif ya, apa sih namanya, reseptor kalau mau batuk, jadi dia reseptor iritan gitu. Lanjut ke bagian bronkus. Nah, kalau di bronkus itu nanti dari trakea, dari bifurcatio-trakea itu bakal bercabang jadi dua. Ada bronkus principalis dexter sama ada bronkus principalis sinister, atau bronkus primer sama primer dexter sama sinistra. Nah, antara yang dextra sama sinistra di bagian bronkus primer ini itu ada perbedaannya. Yang pertama ini dilihat dari segi panjangnya juga udah beda. Jadi yang untuk dextra itu dia jauh lebih pendek dibandingkan yang sinistra. Terus diameter yang dextra dengan yang sinistra itu jauh lebih besar yang dextra. Kemudian kalau yang di dextra itu dia cenderung lebih horizontal dibandingkan yang sinistra yang lebih mendatar gitu. Ini ya bisa dilihat, ini yang sinistra dia mendatar, kalau yang ini horizontal. Nah, kemudian dari bronkus prinsipal ini nanti dia bakalan bercabang lagi jadi bronkus lobaris gitu ya, atau bisa disebut juga sebagai bronkus sekunda. Nah, bronkus sekunda ini juga ada yang dextra sama ada yang sinistra. Nah, ada perbedaan juga antara yang dextra sama sinistra. Jadi untuk yang dextra dia itu jumlahnya ada 3 bronkus sekunda, dan kalau yang di sinistra itu ada cukup 2 aja, ada 2 bronkus sekunda gitu. Dan kayak ini ya, kayak apa namanya, lobus di paru-paru. Kemudian dari bronkus sekunda itu nanti bakalan bercabang lagi jadi bronkus tersier. Nah, di bronkus tersier itu bakal ada yang namanya segmen-segmen. Kalau yang di dextra itu ada sekitar 10 segmen. Kalau misalkan yang di sinistra itu ada 8 sampai 9 segmen. Ini bisa dilihat ya, ini yang untuk pulmodexter, yang ini yang pulmosinister. Ini dia jauh, kalau yang dexter itu dia lebih banyak dibandingkan yang sinister gitu.
Oke, lanjut dari bronchus tersier, kita masuk ke paru-paru aja. Jadi paru-paru itu antara kanan dan kiri itu beda. Perbedaannya apa? Yang pertama dari lobusnya. Nah, kalau di lobus yang bagian kanan, dextra, dia itu punya 3 lobus yang nantinya bakal dipisahkan oleh yang namanya visura. Nah, visuranya ada 2 nih. Kalau yang di dextra ada visura horizontal sama ada visura oblik gitu. Kalau misalkan yang di sinistra itu dia cuma ada 2 lobus dan dipisahkan oleh salah satu visura oblik saja gitu. Kemudian di pulmo juga dia ada yang namanya apex pulmonalis nih, dia di atas. Kemudian di bagian sininya, bagian medialnya itu dia ada yang namanya impresio kardiaka, terutama yang di bagian sinistra ya, karena kan jantung itu mengarahnya ke kiri. Itu juga kenapa lobus di bagian sinistra itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang dextra. Nah, kemudian di pulmo ini dia punya hilum. Nih, hilum pulmonalis, dia tempat keluarnya dari si arteri-arteri itu nih. Nah, terus di bagian bawah itu ada ada margo inferiornya, itu ada fasies diafragmatika, dia yang atau basis pulmonalis, dia yang bakalan melekat ke diafragmatika. Nah, kemudian paru-paru itu bakalan dilapisi sama yang namanya pleura. Pleura itu nantinya bakal ada yang pars visceralis dan ada pars parietalis. Yang visceralis itu dia akan menempel langsung dengan si paru-parunya gitu. Kalau misalkan parietal, dia yang melekat di dinding toraks. Terus di antara visceralis dan parietal itu bakalan ada yang namanya cavum pleura, yang isinya itu nanti ada cairan pleura gitu. Kemudian ini ada vaskularisasinya, pembuluh darahnya. Jadi untuk vaskularisasi dia itu bakal dibagi jadi 2, yang fungsional sama ada yang yang buat nutrisi. Kalau yang buat nutrisi itu dia ke bronkialis, ke arteri bronkialis. Tapi kalau misalkan untuk fungsional, dia itu pakainya dari arteri vena pulmonalis, dari pulmonalisnya gitu. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.